Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan awali ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Mohon berkat anugerah dan pertolongan daripada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami mau membuka ibadah kami. Tuhan, persiapkan hati, jiwa, raga kami. Ya Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh mendapatkan berkat daripada Engkau ya Tuhan. Oleh karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang peduli kepada kami, mau memberikan berkat-berkat secara rohani kepada kami. Terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat pagi. Baik yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah, yang mengikuti secara YouTube ya, secara online. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Mari kita meninggikan Dia, Allah Sang Pencipta kita, Allah yang mengatur hari depan manusia. Mari kita setiap umatnya meninggikan Dia. God and God alone. Hanya Dia Tuhan, Dialah pencipta alam semesta. Nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan, hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan, mengatur hari depan manusia. Sebab jalan hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Katakan hanya Dia Tuhan, hanya Dia Tuhan. Dia bertata di atas semesta. Dialah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan. Katakan sama-sama, God and God alone. God and God alone, creating all these things we call our own. From the mighty to the small, the glory in them all is God and God alone. God alone. God and God alone.
kasih Tuhan. Betul Tuhan. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang mengatur setiap hidup kami. Engkau Allah yang mengatur masa depan kami, setiap kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh hadir di tempat ini, mengikuti ibadah ya Tuhan, memiliki persekutuan dengan Engkau, baik di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Tuhan tolong setiap hati kami, selidiki Tuhan. Jika ada yang tidak berkenan dalam hati Engkau ya Tuhan, kami mohon ampun Tuhan, baik dalam pikiran kami yang jahat, hati kami Tuhan, mulut kami ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Kami mau menerima perjamuan hari ini, layakkan kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang melayani Engkau, baik pemain musik, singer, multimedia ya Tuhan, AV juga yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, urapi ya Tuhan, biar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dari setiap apa yang kami lakukan hari ini. Setiap alat-alat yang kami gunakan juga Engkau berkati. Tuhan tolong kami rindu pulang dari tempat ini membawakan damai, berkat yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada pergumulan ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, baik sakit penyakit, pergumulan perekonomian ya Tuhan, baik pekerjaan, kuliah, studi ya Tuhan, kami mohon Kau mengetahui setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Lawat kami di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri. Saya yakin dan percaya di tempat ini merasakan kebaikan. Ada yang tidak merasakan kebaikan Tuhan? Saya rasa tidak ada. Semuanya pasti merasakan kebaikan Tuhan. Banyak hal baik yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita umatnya memuji Dia, Allah yang sudah memberikan hal baik dalam hidup kita. Katakan Allah itu baik. Kasih setianya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Mari kita akan kepujian ini dengan bertepuk tangan. Yang ku
tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kata dalam tangannya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Dia Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan Dia melanjutkannya dengan kasih setianya untuk kita. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh menerima firman-Nya, juga menerima perjamuan yang akan dibagikan pagi hari. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah hati kita seperti rusa yang haus, yang rindu akan aliran sungai Tuhan. Datang kepada Tuhan karena Dia Allah pribadi yang mengenal setiap hati kita. Ketika orang lain tidak tahu siapa kita, tapi Dia tahu. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan Dia tahu. Mari kita siapkan hati kita. Katakan seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Ya Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang
kasih yang di surga, demikian pujian yang kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan terima dengan sukacita. Engkau Allah yang sudah memberikan kepada kami keselamatan dan berkat baik jasmani maupun rohani. Engkaulah Allah yang layak bertahta di atas pujian kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan sabdamu. Mohon hambamu yang berbicara atas namamu dan setiap kami yang mendengarkan. Kami mohon ya Allah, kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami, menolong hambamu di dalam penyampaian sabda dan juga kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi seluruh doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Saya mohon izin melepas masker ya. Setengah jam ngomong-ngomong nanti ngap pingsan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, it's an honor for me. Betul-betul kehormatan buat saya bisa melayani di tempat ini. Gembala sidang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kalau manggilnya Muse Timotius itu orang yang sangat saya hormati, respect dan menginspirasi saya. Kenapa? Karena beliau setia dan saya sudah tahu pelayanan beliau sejak dulu. Saya pernah pelayanan di gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia, beliau khotbah waktu itu. Kesaksian bagaimana waktu sekolah teologi pun di STT saat beliau sudah setia membayar persepuluhan, begitu ya. Dan kemudian saya juga pelayanan di waktu itu di GIA Baron Cimahi, Bakal Rayun Cimahi. Saya pernah berkhotbah di GIA Farmindo, GIA Arjamanik, pernah pelayanan di GIA Lengkong Besar, dan setidaknya saya sedikit tahu, cukup banyak tahu seperti apa GIA, dan saya sangat-sangat bertumbuh. Saya menyenangi, mulai memahami indahnya pujian penyembahan karena saya bergereja di GIA, begitu ya. Sebelumnya saya bergereja di GKT namanya, Gereja Kristus Tuhan Semu di Malang, begitu ya. Gereja Injili Mandarin yang sangat totok, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah saya hari ini terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Ini nama saya Bapak Ibu, Evangelis Wilfried Johansen. Ini orang apa ya Bapak Ibu ya? Saya kenalkan dulu dari nama mama saya dulu. Nama mama saya itu Ko Bin Lian, saya Ko. Nama papa saya itu Sahat Maruli Simanjuntak. Jadi saya ini orang apa? Orang Indonesia tepatnya. Sorry. Jadi saya bertumbuh besar di keluarga mama yang mayoritas Tionghoa begitu ya. Jadi saya punya engkong, emak, engku, engkim begitu ya. Dan saya menikah dengan orang Tionghoa juga ya, namanya Ibu Priska Santoso, saya Tai Xianzhen gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah yang diberikan kepada saya ini, tanda-tanda pertobatan sejati. Terima kasih ya Clement. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6 ya. Kalau yang nggak bawa Alkitab, Anda lihat di layar dan mungkin Anda akan sakit mata ya karena kekecilan ya. Kita akan baca dari Alkitab ya, saya bacakan. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Sudah dapat amin? Amin. Amin. Iya. Cuman satu aminnya. Yang lainnya nggak bawa Alkitab ya. Bawa ya, katanya bawa. Saya sengaja kayak begini ini karena ada yang ke gereja nggak bawa Alkitab loh Bapak Ibu ya. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-6 berbunyi begini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, next. Begini Bapak Ibu, kalau kita lihat Alkitab kita, next, ya, boleh dibilang Alkitab kita itu seperti perpustakaan, ya. Ada apa saja di Alkitab kita itu? Ada kitab sejarah, ada kitab hukum, ada sastra hikmat, ada kitab nabi-nabi besar, ada kitab nabi-nabi kecil, ada kumpulan surat, ya. Utamanya surat Rasul Paulus, begitu banyak yang membentuk teologi kita umumnya, dan ada Injil. Nah, di antara semuanya ini ada satu kitab, ya, di kitab nabi kecil yang namanya Hosea, dan itulah yang kita mau bahas hari ini. Next, Clement. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu harus tahu, setidaknya orang Kristen itu sekali dalam seumur hidup membaca Alkitab, ya, seharusnya begitu. Tapi kalau saya tanya, apakah ada orang Alkitab, orang Kristen yang sudah membaca Alkitab seluruhnya? Masih banyak yang belum, begitu ya. Jadi saya mau menyampaikan begini, bahwa kerajaan Israel itu, terima kasih, pernah terbagi menjadi dua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dulu awalnya dari Raja Saul, raja pertama Israel, kemudian turun Daud, kemudian Salomo, dan kemudian kerajaan itu pecah jadi dua, yaitu Israel di bagian utara, dan kemudian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di utara itu Israel ada 10 suku. Rajanya Yerobeam. Di Yehuda ada 2 suku yang termasuk di sana, dan rajanya adalah Rehabeam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak pernah baca Alkitab dan tidak mengerti sejarah ini, suka mencampur adukan, begitu ya. Umat Tuhan itu cuma Israel aja. Padahal umat Tuhan pernah terpecah menjadi dua. Ada yang namanya kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, begitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, kerajaan Yehuda itu ada di selatan, ibu kotanya Yerusalem. Kerajaan di utara Israel, ibu kotanya adalah Samaria. Nah, saya mau ngomong apa? Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing kerajaan itu Tuhan utus nabi-nabinya, ya, sebagai kepanjangan lidah Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada Yunus, ada Nahum, ada Obadja, ada Hosea, ada Amos, Yesaya, Yeremia. Ini nabi-nabi yang Tuhan utus, begitu ya. Kemana? Lihat itu. Ada nabi Tuhan yang diutus untuk berbicara kepada Yehuda, banyak banget, ya. Lalu ada yang kepada Israel, cuman satu. Lalu ada kepada Assyria, bahasa Indonesia itu Asyur, ya. Lah kalau gitu, Bapak Ibu lihat, Hosea itu audiensnya, ya, pembacanya itu ditujukan kepada orang Israel. Di kapan itu time frame-nya, waktunya itu adalah pre-exile. Pre-exile itu artinya sebelum masa pembuangan. Nah, ini kan perlu ya. Saya sampaikan dulu pengantarnya. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema kitab Hosea ini apa? Seorang hamba Tuhan yang pengajar terkenal, yang banyak menuliskan buku-buku bagus tentang pengajaran iman Kristen, namanya Charles Swindoll, berkata begini, tema daripada kitab Hosea itu adalah ini: God faithful love toward his unfaithful people. Kasih setia Tuhan, kasih Tuhan yang setia terhadap umatnya yang tidak setia. Kita harus tahu dulu sebelum nafsir kitab Hosea itu, ini Alkitab ngomong apa? Kitab itu tidak muncul dari situasi hampa. Ada muncul situasi tertentu di mana kemudian Tuhan kirim umatnya untuk bicara kepada orang-orang yang bermasalah itu. Nah, masalahnya apa? Orang-orang di zaman Hosea itu, sebelum Tuhan hukum untuk dibuang ke Babel, ke Asyur, ya, mereka itu adalah umat yang tidak setia. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang dengan gambar. Ini adalah cerita Hosea waktu muda, dipanggil oleh Tuhan. Dan menarik sekali, next, dia disuruh oleh Tuhan menikahi seorang wanita yang namanya Gomer. Wanita ini cantik sekali. Dan Anda harus tahu, kalau tahu kisahnya, Gomer ini kemudian menjadi pelacur. Dia adalah pelacur. Dan Tuhan sudah kasih tahu, kamu akan menikahi wanita yang tidak akan setia kepada kamu. Tetapi kamu harus menikahi wanita itu. Nabi itu kadang-kadang dipakai oleh Tuhan menjadi simbolisasi akan dirinya kepada umatnya. Dan yang menjadi
percontohan itu adalah siapa ini namanya? Hosea, Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu saudara sekalian, kemudian menikahlah mereka. Anak yang pertama diberi nama Yisrael. Yisrael ini apa? Nama Yisrael itu artinya Tuhan menyerahkan, tercerai-berai. Aneh ya, ada anak yang namanya kayak begitu. Saya di Jawa itu ada mama yang ngasih nama anaknya itu Cikra. Tahu ya Cikra? Cikra itu apa ya semua ya? Tempat sampah itu ya, serok ya. Anak bagus-bagus begitu ya dikasih nama Cikra. Rupanya itu anak ya, sakit-sakitan. Jadi dikasih nama yang jelek begitu. Nah ini juga unik. Kalau kita kasih nama sama anak itu pasti yang bagus ya, yang sifatnya angelik gitu ya, kayak sampai susah lah kita namanya orang satu kampung dijadiin satu nama itu ya, angelik apa panjang banget gitu. Nama Israel ini artinya tercerai-berai. Maksudnya apa? Tuhan akan menghukum umatnya yang tidak setia itu sehingga terserah kemana-mana. Itu anak pertama. Hosea itu punya 3 anak. Anak yang kedua adalah namanya Lo-Rohuma. Ya. Lo itu artinya tidak, Rohuma itu sayang. Artinya apa? Tidak disayang. Aneh ya, ada anak namanya tidak disayang. Kenapa? Karena Tuhan mau mengatakan kepada umatnya, aku tidak sayang lagi sama lo. Karena kamu tidak setia. Next. Lalu kemudian ada juga yang namanya, anak yang ketiga, itu namanya adalah Lo-Ami. Lo-Ami artinya apa? Lo tidak ami umatku. Bukan umatku. Karena umatku tidak setia, aku tidak akan pandang lagi engkau, hai Israel Yehuda, umatku. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gomer ini, Bapak Ibu, seperti yang Tuhan katakan, dia menjadi istri yang serong. Dia berselingkuh, Bapak Ibu. Iya. Dan Gomer harus menerima itu, tetap mencintai, Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Hosea tetap menjalankan tugasnya sebagai nabi, memberikan amaran kepada orang-orang Yehuda, kamu harus setia. Aku memperingatkan kamu kalau engkau tidak setia, maka engkau akan dicerai-beraikan, engkau akan jatuh ke tangan negara Asyur yang kuat itu. Banyak orang yang tidak mau mendengarkan amaran itu. Ketika siapa itu namanya Hosea sibuk memberikan amaran kepada umat Yehuda, apa yang dilakukan oleh siapa ini namanya Gomer? Next, dia berganti-ganti pasangan dari satu pria ke pria yang lain, jatuh ke pelukan pria-pria itu. Dan Hosea tahu itu. Dan Tuhan masih minta Gomer harus tetap dijadikan istri dan dicintai. Bayangkan ya. Ini simbolisasi daripada Tuhan yang tetap mencintai umatnya yang sering berlaku serong, bersinah kepada ilah-ilah yang lain. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu umat kepunyaan Tuhan itu menyembah juga ilah-ilah yang lain, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Baalah dan macam-macam. Ketika saya mempersiapkan ini, Bapak Ibu jangan punya pikiran penyembahan berhala atau idolatry itu artinya kita nyembah patung yang dari emas, begitu ya? Enggak, Bapak Ibu. Next. Kita itu punya banyak berhala-berhala, Bapak Ibu. Keluarga bisa dijadikan berhala, betul nggak? Kita jagain anak-anak, nggak usah ke gereja lah, nanti kena COVID. Tapi kalau ke mall bisa, ya. Nonton sepak bola sampai subuh, sampai nggak ke gereja, bisa tuh jemaat kita. Ada approval. Nilai diri kita itu ditentukan sama berapa like di Instagram, di Facebook. Itu bisa jadi bisa jadi berhala kita. Sukses, kenyamanan, uang, kekuasaan, budaya, apapun bisa jadi ilah kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang penyemburu. Dan sejujurnya gak ada di antara kita yang tidak pernah serong kepada Tuhan kita. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini kan lagi rame ya. Bapak Ibu, yang ini adalah kepalanya polisinya polisi. Kira-kira kayak begitu ya. Jadi segala tindakan kriminal polisi, dia yang akan ngurus dan dia yang akan memberikan tindakan. Dia bersekongkol dengan istrinya, membunuh ajudannya yang sudah ikut itu bertahun-tahun. Dan ini menjadi sorotan masyarakat sampai akhirnya Jokowi juga berkomentar, Pak Mahfud MD juga berkomentar. Next. Bapak Ibu, jejak digital itu jahat banget.
Ini adalah waktu mereka itu sedang di gereja, Bapak Ibu. Ini orang Kristen, Bapak Ibu ya. Dan kalau saya lihat kata-katanya ya, ketika belum kenal cuan dolar, terus ada tulisannya gini, kala hidup masih sederhana, masih punya waktu untuk Tuhan. Jadi kalau saya lihat-lihat ya, hati-hati loh Bapak Ibu ya sama idola-idola itu ya, idol-idol itu, berhala-berhala itu. Ketika uang, ketika jabatan, begitu yang nggak peduli, Anda adalah majelis gereja rohaniwan, Anda bisa melakukan tindakan yang keji, Bapak Ibu. Sekarang masih bersyukur kita bisa beribadah, ingat Tuhan, hati-hati begitu ya. Kita bisa serong loh kepada ilah yang lain, Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana kelanjutan cerita yang dramatis ini ya? Kayak di sinetron ya. Siapa ini namanya Gomer jatuh ke perempuan laki-laki lain yang tidak bertanggung jawab. Sampai akhirnya Gomer itu tidak diberi makan, kemudian diperlakukan semena-mena, disiksa begitu. Dan suaminya tahu, Hosea itu. Tahu apa kemudian yang terjadi? Next. Hosea datang membayar sekian keping perak untuk menebus si Gomer. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, menikahi pelacur, menerima kembali pelacur. Next. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan tahu ya, ini Instagramable. Saya punya Instagram Bapak Ibu ya, saya pernah foto di sini. Bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, keren ya. Itu yang nulis adalah seorang Romo, M.A.W. Brower. Ya, next. Dia Romo Katolik yang bagus banget. Saya pernah membaca bukunya, yaitu Etika Kristen. Nah, dia ngomong begini. Saya ingat betul begitu ya soal seks bebas. Kata-kata dia itu mengingatkan saya begini. Jangan Anda melakukan free sex. Seks bebas. Karena apa? Ibaratnya Anda itu nggak beretika. Seperti ini nih, next. Dia contohkan. Ibaratnya minum dari gelas bekas mulut orang lain. Misalnya satu gelas ya. Ada gelas nih. Kita minum, kemudian orang satu kampung minum dari gelas yang sama. Bagus nggak itu? Emang Aurel ngomong gitu ya? Enggak bagus. Next. Setelah saya lihat-lihat di internet, kebiasaan kalau misalnya minum, kalau saya sih cuek ya orangnya ya. Saya itu dulu di Brawijaya itu ikut pecinta alam. Udah biasalah satu gelas satu buat semua orang ya. Untungnya saya masih sehat sampai sekarang. Tapi padahal kalau menurut internet ya, itu mengandung virus, mengandung bakteri, mengandung macam-macam. Lah bayangkan kalau misalnya Gomer itu sudah dipakai banyak pria dan ada penyakit kelamin, betul nggak Bapak Ibu? Loh, ada beritanya loh sekarang, next. Ya Bapak Ibu, tahu ya berita ini? Waduh, HIV atau AIDS di kota Bandung cukup tinggi. 5.000 kasus didominasi mahasiswa dan ibu rumah tangga. Jumat tanggal berapa Bapak Ibu? 26 Agustus jam 1:30 siang. Ini lagi rame Bapak Ibu. Ya. Nah sekarang si Hosea harus menikahi wanita yang seperti itu. Nggak peduli ada raja singa, nggak peduli ada sipilis, terimalah dia sebagai istrimu. Apakah itu yang dilakukan oleh Hosea? Iya Bapak Ibu. Next. Bapak Ibu saudara sekalian, Hosea bicara kepada Gomer, kamu akan kujadikan istriku lagi, tetapi kamu harus bertobat dan tinggalkan gaya hidup yang lama. Next Bapak, Clement, terima kasih. Saya lihat dan kemudian mereka akhirnya bersatu kembali sebagai keluarga. Aduh, apakah saya bisa ya jadi orang seperti Hosea ya? Next. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea meminta kepada Gomer untuk bertobat. Hosea meminta kepada umat Israel untuk bertobat. Ya, Tuhan meminta umat Israel bertobat, walaupun umat Israel itu sudah berselingkuh dengan banyak ilah-ilah yang lain. Nah, Pak Timotius kasih saya tema tanda-tanda pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Perihal tobat. Next. Tobat itu apa? Kita lihat dulu kamus bahasa Indonesia ya. Yang kelima nih. Sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah dan jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Anda setuju dengan tobat itu? Setuju ya? Bapak Ibu saudara sekalian, ini gaya saya ya. Saya ini wartawan dulunya Bapak Ibu. Mertua saya pernah khotbah di sini, namanya Pendeta Iskandar Santoso. Ya, nah itu dia lebih pintar daripada saya. Ya, mohon maaf, yang ini gaya yang menantunya beda. Ya, agak serono. Next, Bapak Ibu saudara sekalian.
Pertobatan itu dalam bahasa Yunaninya, perjanjian baru itu metanoia. Dan ini maknanya dalam banget. Sampai akhirnya, pernah ada kan ya, namanya toko buku metanoia. Artinya ada perubahan pola pikir. Apa? Perubahan pikiran yang disertai dengan penyesalan, nggak cuma nyesal toh. Karena banyak orang ya, yang pertobatan itu sampai di batas menyesal. Nah, metanoia atau bertobat yang dimaksudkan oleh Hosea itu tuh seharusnya. Apa? Perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati, perubahan kesadaran, begitu. Totally, begitu. Change mind, begitu. Heartily, dengan sepenuh hati. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, metanoia itu kira-kira kalau dalam bahasa Inggrisnya itu asik banget. The journey. Perjalanan perubahan pikiran seseorang, hati seseorang, pola pikir seseorang. Dan ini loh yang menarik, hati, diri, way of life. Cara pandang. Cara pandang itu berubah. Itu yang namanya pertobatan. Next. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada dua ciri-ciri pertobatan sejati yang kita bisa lihat dari kitab Hosea ini. Apa itu, Bapak Ibu Saudara sekalian? Next. Yang pertama, ingat-ingat ya Bapak Ibu. Next, yaitu saya ingin Anda tahu istilah mengenal Allah. Mengenal Allah. Mengenal Allah yang kayak apa? Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hosea pasal 6 ayat 3 ngomong begini. Bapak Ibu perhatikan ya, ini kuat sekali kata-katanya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, kalau kita nafsirkan ini letak-letak aja. Kata mana ya kita yang perlu digarisbawahi? Marilah kita mengenal. Mengenal itu harus digarisbawahi. Dan berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh apa? Mengenal Tuhan. Kalau ada kata di dalam ayat yang sampai diulang, itu berarti penting. Mengenal. Knowing God. Cara mengenalnya gimana? Dengan berusaha sungguh-sungguh. Lalu ada janjinya, ia akan pasti muncul seperti fajar. Next. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini nih, berusaha sungguh-sungguh, ada kemauan yang kuat untuk mengenal Allah secara serius. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja kami itu ada 4 pilar. Ya, saat teduhnya sama, harus pakai BGA, begitu ya. Itu akan dikuatkan di mimbar. Kami sekarang belajar di kitab Amsal. Saya ngomong, pertobatan itu dimulai dengan berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Bacalah Alkitabmu setiap hari. Begitu ya. Kami ada kelas pembinaan yang namanya Kambium ya. Berakar, bertumbuh, berbuah. Anda baru bisa jadi majelis kalau Anda sudah lulus berbuah. Mau belajar lagi. Karena kadang-kadang ya, jemaat itu ya, kalau ada pembinaan apa-apa di gereja nggak mau. Bener. Lebih senang nyantai. Nggak ada upaya. Berusaha sungguh-sungguh. Kata ini kuat banget ya. Berusaha itu berarti ada effort gitu loh. Ada terusaha. Dan kemudian nggak boleh cuma berusaha aja, ada sungguh-sungguh begitu. Berusaha kenal Tuhan. Gua harus bangun lebih pagi, ikut doa pagi. Gua harus datang nggak telat ke gereja. Gua harus baca Alkitab. Begitu kan? Ada upaya begitu dan Tuhan lihat loh. Tuhan saksikan begitu. Saya lihat ya majelis-majelis saya itu ya. Jadi majelis itu repot Bapak itu. Dia keluar waktu, keluar tenaga, keluar uang. Betul nggak kalau jadi majelis itu? Tapi saya lihat Tuhan berkati loh. Ada yang istrinya hampir mati, nggak tahu uang dari mana, Tuhan berkati. Punya menantu baik-baik. Berkat itu nggak mesti uang, tetapi janji Tuhan buat orang yang berusaha sungguh-sungguh ada Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, next. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang hamba Tuhan terkenal, J. Packer ngomong begini. There is a difference between knowing God and knowing about God. Ada perbedaan antara mengenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan. When you truly know God, ketika Anda sungguh-sungguh mengenal Tuhan, you have energy to serve Him. Anda punya energi untuk melayani Dia. Boldness to share Him. Ada keberanian untuk memberitakan Injil. And contentment in Him. Ada kepuasan di dalam Tuhan. Teman-teman, ada loh ya beda antara knowing God dan tahu soal Tuhan. Mengenal Tuhanku dan tahu tentang Tuhanku itu dua hal yang berbeda, bumi sama langit. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, contohnya Yudas Iskariot. Tiap hari 3,5 tahun bareng sama guru agung.
anaknya Tuhan sendiri. Masa dia nggak kenal Tuhan sih? Kenal dong. Tapi tragis banget, dia itu menjual begitu ya Yesus, mengkhianati Yesus. Itu salib itu kecil banget. Dan dia dengan wajahnya yang seperti itu, sadis dan dengan uangnya. Uang buat aku, ini loh idolaku, begitu. Kenal nggak dia Tuhan? Kenal nggak dia Yesus? 3,5 tahun kita, saya, Pak Timotius, Semu, gitu ya, Clement, Philip, nggak punya kehormatan tuh bareng sama Yesus. Aduh, kalau boleh ya 1 hari aja di dalam hidup saya bisa sama Yesus biar tahu kenal dia. Asik banget kan? Ini 3,5 tahun nggak merubah dia. Jangan-jangan ya, jangan sampai ya di GIA Cimbeluit ini sudah bertahun-tahun kenal Tuhan tapi tidak mengenal dalam arti yang sebenarnya. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, J. Packer ngomong gini, what we are made for, kita itu diciptakan untuk apa sih? Mengenal Allah. Apa sih tujuan hidup kita di dalam hidup ini? Mengenal Allah. Apa sih anugerah kekal yang Tuhan pernah berikan? Pengetahuan soal Allah. Apa sih yang terbaik di dalam hidup ini? Pengenalan akan Tuhan. Apa sih yang bisa manusia berikan kepada Allah yang paling menyenangkan Allah? Yaitu pengetahuan akan Tuhan sendiri. Mengenal. J. Packer itu ngomong begitu. Nggak cuma tahu loh ya. Mengenal Allah yang hidup itu sampai di level itu begitu Bapak Ibu. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, buat orang yang berusaha mengenal Allah sungguh-sungguh apa? Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan itu muncul dengan penyertaannya, dengan hadiratnya, dengan berkatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ya, aku sudah baca Alkitab gitu ya, sudah lama aku ikut orang Kristen kok kelihatannya biasa-biasa saja, sabar. Tuhan pasti muncul. Dan saya merasakan itu di dalam hidup saya. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan yang kedua, yang terakhir ya. Mau selesai Bapak Ibu ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Next. Yang kedua adalah kata hesed. Tadi itu saya bersyukur ya, WL itu ada lagu soal kasih setia. Mercy, begitu ya. Dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kasih setia. Itu ayatnya di mana? Next. Ayatnya itu di sini loh Bapak Ibu ya, di Hosea 6 ayat 4. Bapak Ibu bandingkan dengan terjemahan baru. Ini dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi Tuhan berkata, hai Israel dan Yehuda. Kalau dalam bahasa terjemahan baru itu hai Efraim. Ini artinya apa? Efraim itu kerajaan suku di Israel sana. Artinya, walaupun kerajaan utara dan selatan sebelum pecah, Tuhan itu cinta sama mereka. Terus Tuhan ngomong, aku harus berbuat apa dengan kau, Israel di utara, Yehuda di selatan? Cintamu kepadaku itu hilang, cepat hilang seperti kabut atau embun di pagi hari. Next. Bapak Ibu, ini foto kabut ya, di pagi hari. Artinya apa sih Bapak Ibu? Kabut itu ada terus enggak? Ada, tapi cuma sebentar. Hilang. Apakah Tuhan sedang menyapa jemaat GIA Cimbeluit sekarang itu yang dulu itu seperti kabut? Sekarang hilang. Cinta sama Tuhan sama hilang. Hasrat untuk melayani hilang, hasrat bersekutu hilang semua ada. Sama seperti kalau Coca-Cola itu udah dibuka, itu sodanya, buihnya keluar, setelah itu habis. Kalau Bapak Ibu seperti itu firman Tuhan hari ini untuk Anda. Kasihnya manusia itu seperti itu tuh, kabut. Next. Bapak Ibu, Hosea 6 ayat 6. Puncaknya Tuhan ngomong gini, sebab aku menyukai kasih setia. Hebatnya adalah Tuhan itu, kata ini cuma ada di Alkitab. Kasih setia. Kasih setia. Kalau dalam bahasa Inggris itu faithful, begitu ya. Faith itu iman, full penuh seharusnya ya. Berarti orang yang punya kasih setia itu faithful, setia, begitu ya. Penuh begitu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ini loh yang Tuhan cintain. Bukan korban, kadang-kadang pelayanan kita atau apapun. Yang Tuhan minta itu, engkau mengasihi aku dengan kasih setia. Next. Hesed, Bapak Ibu, itu punya arti tentang kasih sayang dan kesetiaan yang berdasarkan perjanjian. Tuhan berjanji untuk mengasihi kita dan dia membuat perjanjian dengan umatnya di Sinai. Tetapi, ya, Israel melanggar. Jangan padaku ada ilah lain.
dia berselingkuh dengan ilah-ilah yang lain. Dan Bapak Ibu harus berpikir itu jangan dikenakan kepada orang Israel saya, sama diri ini. Next. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjanjian itu seperti apa ya? Saya bayangkan seperti janji pernikahan, ya. Janji pernikahan itu bagus banget loh. Kalau yang pernah nikah di gereja ya, hari ini saya Wilfried di hadapan Allah dan jemaatnya mengambil engkau Priska sebagai istriku yang sah dan satu-satunya bla 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 di dalam susah dan senang. Tapi ya banyak yang selingkuh juga Bapak Ibu. Allah sudah menjanji membuat perjanjian covenant dengan umatnya, tapi umatnya berlaku serong, berselingkuh. Next. Bapak Ibu tahu film The Vow? Ini digadang-gadang sebagai salah satu film paling romantis di antara deretan film yang lain. Boleh tunjukin ya, siapa namanya Clement, thank you. Saya minta waktu sedikit lagi boleh ya Bapak Ibu ya, thank you. Makasih Musa. Sia Clement. Ini bintang filmnya adalah Channing Tatum dan satunya Rachel Adams. Ya, ini ceritanya menarik sekali dari kisah nyata, based on true events begitu ya. Next, ada suaranya ya Clement ya? Ya silakan. Mereka menikah di museum dan mereka membuat janji pernikahan. The vow itu artinya ini nih ya, janji pernikahan. Mereka menjalani kehidupan dengan mesra begitu ya, karena mereka suami istri saling mencintai begitu. Mereka sudah berpikir pokoknya kita sehidup semati lah, ya, nggak akan ada yang memisahkan kita. Sampai suatu hari terjadi kecelakaan. Yang terjadi adalah, untunglah mereka bisa, Rachel ini hidup, yang satunya hidup. Tahu? Terjemahnya begini, kamu siapa? Dokterku kan? Dia lupa suaminya. Ini kejadian nyata, begitu ya. Jadinya apa yang terjadi? Ini wanita benar-benar nggak tahu siapa suaminya. Tahun-tahun pacaran mereka, tahun hubungan mereka hilang sama sekali. Saya harap suatu hari saya bisa mengenal kamu lagi. Terima kasih Clement. Ceritanya gimana? Ini cerita asik banget Bapak Ibu. Ini kan udah terjadi kecelakaan, suaminya nggak apa-apa, istrinya tiba-tiba koma 21 hari, lupa. Dia ingat pacarnya yang dulu-dulu jatuh cinta kepada siapa. Semua urusan sama prianya, suaminya hilang sama sekali. Aneh ya, di otak bisa kayak begitu. Jadi apa yang terjadi? Suaminya bisa ngomong, ya udah kalau kamu nggak lupa sama aku tinggalin kamu cari suami yang lain, istri yang lain. Bisa nggak? Bisa. Tetapi yang dilakukan oleh suami ini, dia cari cara untuk bisa membuat istrinya jatuh cinta lagi sama dia. Keren nggak? Ada film lu kayak gitu. Tonton ya film ini ya. Dia jadi endorse ya. Jadi seharusnya saya dapat ini uangnya dari sini. Ini seperti itu. Bapak Ibu, next. Akhirnya nih pasangan ini sempat diwawancarai di di Oprah Winfrey. Ini mobilnya, kecelakaannya. Itu orang aslinya. Ini filmnya. Ini aslinya tuh kayak begini ya, nggak secantik Rachel Adams. Tetapi kisah cinta ini, aduh, ya ampun, ada loh pria seperti itu. Ya, istrinya udah lupa, tapi sang suami berusaha mendapatkan lagi cinta istrinya. Keren bisa. Next. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, diwawancarailah di Oprah Winfrey. Tapi rupanya kisah ini nggak berakhir sampai di sini. Wow, banyak yang tergila-gila. Kapan gua bisa dapat suami kayak gini? Maaf, saya sudah nikah sama Priska, ya. Nggak, ini guyon ya. Saya nggak sebagus dia. Tapi ada pria seperti ini. Next. Tapi maaf, kisahnya nggak sampai di situ.
Saya dapatkan foto tadi itu dari laman ini, mail online. Ternyata kisah yang bagus ini, next, berakhir tragis. Akhirnya wanita itu menceraikan suaminya karena suaminya menyeleweng setelah 21 tahun pernikahan. Setelah berapa lama ya? Saya nggak lihat sih. Pokoknya, ya ampun udah dibikinin filmnya, menginspirasi banyak pria untuk tidak jadi peselingkuh, begitu ya. Loh kok malah akhirnya cerai. Saya akhirnya cuma ingat begini, next. Ini detik-detik terakhir ya, slide. Kasih Tuhan itu nggak pernah gagal. Kasih saya, kasih Bapak Ibu, gagal. Saya janji sama Tuhan, Tuhan saya mau jadi orang baik. Saya nggak mau nyembah medsos. Saya hanya akan menjadikan Kau Tuhan. Kita gagal. Tapi Tuhan Yesus dengan salibnya Kristus itu nggak pernah gagal. Manusia yang begitu luar biasanya sampai dibikinkan filmnya gagal. Betapa besar kasih Tuhan itu sama saya dan Bapak Ibu yang akan kita rayakan hari ini. Next. Saya jadi ingat soal II ya Bapak Ibu ya, metode penginjilan II, Evangelism Explosion, tahu ya? Di situ ada jabat tangan Romawi. Orang Romawi itu kalau jabat tangan kayak gini. Next. Nah jabat tangan Romawi itu saling genggamnya kayak begini Bapak Ibu. Dan itu melambangkan Tuhan dengan kita. Kita itu kadang-kadang, Tuhan aku cinta sama Engkau, aku akan melayani Engkau dengan lebih baik. Bla bla bla, janji kita banyak sama Tuhan, kita pegang tangan Tuhan erat. Tapi tahu nggak, suatu saat kita akan capek, next. Kita lepas tangan itu dari Tuhan. Dan kebanyakan kita seperti itu. Tapi ya bagaimana dengan Tuhan? Tangannya masih menggenggam kita. Itu loh Tuhan itu. Mari Bapak Ibu, kita tunjukkan pertobatan yang sejati. Mengenal Allah sungguh-sungguh. Dan mengasihi Dia dengan kasih setia. Dan Tuhan memampukan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa kasih yang di surga, terima kasih ya Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami apa adanya ya Tuhan. Walaupun kami sering mengecewakan Engkau tetap mengasihi kami ya Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu ini ya Tuhan, yang sering kali gagal untuk mengasihi Engkau, untuk mengenal Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus. Walaupun ya Tuhan, kami ini orang yang lemah, tapi Tuhan akan kuatkan kami. Karena setiap upaya sekecil apapun yang kami tunjukkan kepadamu, Tuhan, janji-Mu Engkau akan muncul seperti fajar di pagi hari. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima roti dan anggur, mengingat kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, yang mau menerima kami apa adanya. Terpujilah Engkau lagi hidup Tuhan. Ini yang menjadi seru doa kami, ingatkan itu terus di dalam diri kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah. Ya dan amin bagi kita semua. Kita boleh mengenang kasih setia Tuhan yang begitu panjang, yang begitu dalam bagi kita. Dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Sebelum kita akan bersama ambil bagian di dalam perjamuan yang kudus, saya akan bacakan satu ayat dari Korintus 11. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Biar kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Kita manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa dan tidak layak di hadapan Tuhan.
Tapi Tuhan begitu setia dan mengasihi kita, Tuhan yang selalu mengampuni kita. Biarlah pada saat ini kita sekali lagi boleh mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Bapa kami dalam surga, pada saat ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami sekali lagi boleh mengenang kasih dan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Biarlah segala dosa kami boleh ditebus, diampuni, dan kami boleh dipulihkan kembali. Kami boleh menjadi manusia yang merdeka, dan kami boleh sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh merindukan Engkau. Tuhan, biarlah roti dan anggur yang akan kami terima boleh menjadi berkat secara rohani bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Bersama kembali menerima perjamuan di dalam nama Mari kita bangkit berdiri, kita pegang roti di tangan kanan kita. Di dalam sikap kita berdoa, memandang kepada Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Biarlah kita boleh dengan sepenuh hati berdoa kepada Tuhan. Utarakan isi hati saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah dari dalam hati saudara kepada Tuhan. Apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, Tuhan mendengar doa kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, mungkin setelah sekian lama kami menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan, tetapi mungkin telah sekian lama juga kami banyak melupakan Engkau. Banyak daya tarik dunia yang membuat kami undur daripada-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh saat ini menyadari dan mengakui segala kesalahan kami. Boleh bertobat di hadapan Engkau. Tuhan, kami rindu untuk kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Allah kami yang sejati, sebagai Bapa kami yang sejati, sebagai Juru Selamat kami pribadi. Tuhan, biarlah kami boleh dengan hati yang sungguh mau mengikut Engkau, mau mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan, pada saat ini diri kami terbuka di hadapan Engkau. Hanya Engkau yang tahu siapa diri kami. Mungkin orang lain tidak mengenal kami. Mungkin pendeta pun tidak mengenal siapa diri kami. Tetapi Engkau mengenal kami. Dan Engkau peduli dan mengasihi kami. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sementara gelas-gelas dikumpulkan, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Wilfried Johansson yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, yang sungguh memberkati kita semua. Minggu depan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 9 akan dilayani oleh saya sendiri. Dan pada hari Rabu pagi ada doa pagi jam 6 sampai jam 7, dilayani melalui Zoom yang akan dibagikan di warta jemaat. Bagi Bapak Ibu yang bisa ikut pada doa pagi hari Rabu pagi, dengan senang hati kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung
Dan bila Bapak Ibu ada pokok doa secara pribadi atau pokok doa bagi keluarga, silakan boleh menghubungi kami. Dengan senang hati kami boleh mendoakan, melayani siapapun. Kami akan mendoakan dan melayani. Terima kasih. Kita akan bersama memberikan persembahan. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau memberikan persembahan yang merupakan wujud daripada ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan, iman kami, kasih kami kepada Tuhan semakin dalam, semakin nyata. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Tuhan membuang segala dosa kita. Kita bersama sehati mengamini doa kita, ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh mengungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, meteraikan dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami boleh menjalani hidup kami di dalam dunia yang fana ini dengan lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau dan menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Wilfried, yang sudah menyampaikan firman. Berkati pelayanannya di Gereja Kalam Kudus. Berkati juga istrinya,
yang bersama dengan melayani. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu ini melayani, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan pakai hidupnya, keluarganya, menjadi alat kemuliaan. Kami juga membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Berkati persembahan ini, boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami boleh tinggal di negara kami Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami yang tidak mudah. Tetapi kami berdoa kiranya pemerintah, Bapak Presiden dan semua jajaran diberikan hikmat akal budi untuk mengelola negara kami dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Berkati pelayanan kami, pekerjaan kami, usaha kami, kehidupan kami masing-masing. Dan juga berkati keluarga kami, suami kami, anak-anak kami. Biarlah keluarga kami di dalam pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari segala daya tarik dunia, dari segala dosa yang menyesatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, baik di tempat ini juga yang ada di rumah, supaya kami tetap diberikan kesehatan, perlindungan oleh Tuhan dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh. Kami mengingat di dalam doa bagi Bapak Lili, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan tolong baik secara fisik, secara jasmani, secara rohani boleh dipulihkan dan dia boleh sehat kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.